Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Devina Reagita. Hadir, Bu. Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Materi kita pada pagi hari ini yaitu akidah akhlak. Adapun pengertian akidah yaitu dasar-dasar kepercayaan atau keyakinan seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sedangkan akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Adapun dasar-dasar dari akidah akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Tujuan dari akidah akhlak yaitu 1. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. 2. Membentuk pribadi yang muslim yang luhur dan mulia, karena seorang muslim berakhlak mulia akan berperilaku terpuji ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, makhluk lain serta alam lingkungannya. Yang ketiga, melindungi diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Apakah bisa dipahami? Adapun metode pembelajaran dalam akidah akhlak yaitu 1. Metode bercerita, yang mana metode mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik, yang mana kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan, mimik muka yang unik untuk menarik perhatian peserta didik untuk mendengarkannya. Yang contohnya seperti menceritakan kisah Luqman Al-Hakim dengan putranya, di mana seorang ayah mengajarkan akidah Islamiyah kepada putranya dengan bersyukur pada Allah SWT, jangan sirik kepada Allah, dan bersyukur bersyukur pada ayah dan ibu dengan berbakti kepada orang tua. Metode yang kedua yaitu metode ceramah, adalah suatu metode yang cara penyampaian materi pada peserta didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan. Contohnya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu suatu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Metode ini bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode yang keempat yaitu metode demonstrasi, adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas dan memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada anak didik. Contohnya, bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Metode yang berikutnya yaitu metode bermain peran, yang mana cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh. Contohnya berbakti pada ayah ibu, adab makan dan minum, dan adab pada guru, orang tua, dan teman. Metode yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah. Metode selanjutnya yaitu metode latihan, yang bermaksud agar kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Adapun metode terakhir yaitu metode pembiasaan, adalah sebuah cara yang dipakai guru untuk membiasakan anak didik secara berulang sehingga jadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai di hari akhir. Mungkin hanya itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.